yang sudah tidak asing lagi nih di SMA Al-Qasar School. Kita panggil Ahmad Badrul Arifin dari Papua. Pakai ini. Panggil semua dulu. Ya. Gambar Bu. Ini ganteng. Langsung duduk Bu. Aku di luar. Hah? Mau pakai ini aja nggak? Ini aja nggak Bu? Oh yang pakai ini. Lah Bu, nggak dipanggil dulu. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada MC. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, dan tentunya yang telah mengumpulkan kita di tempat yang semoga barokah ini. Amin ya robbal amin. Dan juga salawat serta salam kita kirimkan kepada pimpinan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Aini. Aisyah Nur Aini, benar kan? Kan? Apa duduk? Duduk aja. Sini ya. Kenapa? Apa kabar, Ani? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, langsung saja narasumber yang Oke, langsung saja ke narasumber yang kedua. Narasumber kedua juga tidak akan kalah menarik dan asik. Ada yang bisa nebak? Ido bisa nebak, Dok? Siapa? Allah. Siapa ya? Oke, beliau juga adalah seorang anak dari seseorang yang sangat berjasa ini. Dengan bukunya Apa ya? Dengan bukunya 24 Eyes karya Sakaya Tsuboy. Kita sambut Arifah Sri Damarianti. Wow. Wow. Oh wow. Oh wow. Lanjut ke narasumber yang ketiga. Beliau adalah seorang siswi kelas 11. Beliau adalah orang yang aktif di berbagai hal. Saking aktifnya urusan orang lain pun ia yang ngurusi. Enggak bercanda. Jadi ya saking aktifnya orang-orang pada kagum kepada beliau. Beliau dengan bukunya yakni Toko Keajaiban Toko Kelontongan Namia. Benar gak? Benar. Karya Keigo Higashino. Kita sambut Alia Vijaya Kusuma Wulandari. Oke teman-teman, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman narasumber agar acaranya bisa berjalan tepat waktu dan berjalan dengan lancar. Jadi waktu durasinya kita batasi 15 menit. Oke, agar kita bisa lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman. Dan tentunya kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya. Oke? Nggak usah. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada teman-teman yang jika sudah ada mempersiapkan pertanyaannya, tolong disimpan karena sesi diskusi tanya jawab akan ada setelah 3 narasumber memaparkan bukunya masing-masing. Dan saya mohon maaf kepada narasumber apabila waktu sudah habis, saya harus memotong untuk topik tersebut. Oke, langsung saja ke narasumber yang cek. Oke, langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yaitu Aisyah Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamer dulu sedikit. Iya. Tadi kalau misalnya kalian pada merhatiin pas Bu Ayu sambutan, Bu Ayu tuh tadi sempat ngomong tentang negara-negara ini, maksudnya tuh Cina, Jepang, Korea itu bisa maju karena adanya pendidikan gitu. Nah, oleh karena itu saya Aisyah Nuraini akan mengulik sih sebenarnya, mengulik tentang buku ini, yakni Toto-chan karya siapa ya? Tetsuko Kuroyanagi ya. Jadi di bedah buku kali ini saya itu akan membahas mengenai identitas buku ini, kemudian biografi penulisnya, ringkasan buku yang sudah saya baca, lalu hal unik dan menarik serta kelebihan dan kekurangannya. Oh, sama terakhir, Al-Kausar itu kan sebenarnya nggak lengkap ya tanpa adanya refleksi diri, jadi sekalian gitu. Yang pertama, judulnya itu Toto-chan, si gadis kecil di tepi jendela. Iya, dia itu judul aslinya, dia kan apa ya? Dia tuh translatean, terjemahan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi judul aslinya itu Madogiwa no Toto-chan. Ya nggak tahu benar apa enggak, tapi kata Google sih begitu. Penulisnya itu Tetsuko Kuroyanagi. Ya. Kemudian penerbitnya ini dia itu kerjasama antara PT Panca Simpati dan Yayasan Kartisarana. Mereka ini tuh kerjasama di bawah Toyota Foundation Jepang. Terus habis itu jumlah halamannya ini kalau misalnya bisa dilihat dia cukup tipis ya, jadi kayak ya udah gitu, cukup enteng maksudnya buat dibaca, kayak aduh bosan nih pengen baca apa ya, baca ini juga oke gitu, karena dia jumlah halamannya itu 197 dan 197 ini juga udah termasuk sama daftar isi, terus abis itu biografi penulis. Jadi sebenarnya isinya tuh bener-bener singkat, jadi kayak kalau misalnya lagi di perjalanan terus abis itu kayak pengen aduh bosen ngapain ya kalau main HP, asa nggak produktif gitu, jadi kayak baca ini juga nggak apa-apa gitu. Kemudian biografi penulisnya, jadi buku ini itu sebenarnya autobiografi dari si Tetsuko atau biasa dipanggil Toto-chan. Si Toto-chan ini itu lahir pada tanggal 9 Agustus 1933 di Nogizaka, Tokyo. Kemudian buku ini sendiri itu sebenarnya mengenang seorang kepala sekolah SD-nya, SD Tomeo, yaitu Kobayashi ya. Kemudian sedikit cerita tentang kehidupannya. Dia itu kan dia tuh SD-nya itu di SD Tomoe, di mana dia di buku ini dia menceritakan mengenai kesehariannya, keluh kesah dia di SD Tomoe tersebut. Setelah dia lulus dari SD Tomoe, dia itu melanjutkan sekolahnya di Sekolah Putri Menengah, iya. Tapi nggak tahu ini namanya atau bukan, tapi ada tulisan atas koran Sekolah Putri Menengah atas koran, cuma nggak tahu itu beneran namanya atau ada namanya di atas koran, jadi nggak tahu. Kemudian setelah SMP-nya ya, anggap aja itu SMP-nya lah. Setelah SMP SMA ya, anggap aja disatuin ya. Dia itu bersekolah di Universitas Musik Oriental atau per saat ini itu namanya Universitas Musik Tokyo. Dia kan di universitas ini tuh ya dia ngapain sih, dia kayak belajar tentang musik, belajar tentang hal-hal entertainment dan sebagainya gitu. Jadi dia juga karena dia sekolah di situ, dia sering dapat kesempatan buat jadi bintang film, pembawa acara dan lain sebagainya gitu. Makanya
kalau misalnya kita Google nama dia itu lebih dikenal jadi aktris daripada penulis gitu. Kemudian lanjut ke ringkasan buku, ini bener-bener ringkasan yang ringkas banget. Jadi kayak kalau mau tahu detailnya baca buku gitu. Jadi intinya pokoknya pada zaman dahulu dia itu si Toto Chan ini dikeluarkan dari sekolah halamannya karena dianggap nakal gitu ya sama gurunya, sama teman-temannya, dianggap bermasalah lah dia. Terus habis itu dia itu pindah ke SD Tomoe ini gitu. Terus habis itu dia menjalankan lah kehidupannya di sana gimana gitu, dari mulai pertama kali masuk, terus habis itu kenalan sama teman-teman yang lainnya, lalu ada outbound dan teman-temannya itu diceritakan di buku ini. Kemudian dia ini juga menceritakan mengenai dia itu suka ke kantor ayahnya. Ayahnya ini tuh seorang dirijen biola gitu. Jadi dia juga di sini diceritain gitu kalau misalnya sepulang sekolah kadang dia tuh suka main ke kantor ayahnya buat ngeliat ayahnya kerja gitu sambil dengerin para pemain biola gitu. Kemudian di sini juga diceritain dia tuh kehilangan ayam. Kenapa tuh kehilangan ayam? Baca. Kemudian setelah itu juga karena latar belakang ini ya, buat informasi, latar belakang cerita ini itu ada di Perang Dunia Kedua bagian akhir. Jadi ada bagian di mana perang tuh mulai memanas gitu, kayak ya gimana ya, kan kita juga Indonesia sendiri kan juga kena Perang Dunia II. Jadi kayak ya kita pasti bisa ngerasain gitu sehektik apa sih pada posisi mereka gitu kan. Kemudian karena perang mulai memanas, ayahnya ini tuh dapat tawaran buat memainkan lagu militer di sebuah pabrik gitu. Nah tapi kan kayak apa ya, sebagai seorang musisi pengennya tuh memainkan musiknya secara bebas kan ya. Jadi ayahnya nih agak bingung gitu gimana ya, terima nggak ya tawaran ini, padahal posisinya tuh kalau misalnya kalau misalnya ayahnya nerima tawarannya itu tuh bisa dapat entah pasokan makanan, pasokan baju, pokoknya kebutuhan primer mereka gitu. Kemudian ya singkat cerita akhirnya ayahnya nerima tawarannya lah. Terus habis itu bla 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 akhirnya kan akhirnya ada upacara perpisahan di SD-nya. Ini tuh sebenarnya karena situasinya makin memanas, situasinya makin ganas gitu, akhirnya untuk mengenang para pahlawan, kepala sekolahnya ini itu mengadakan upacara minum teh atau upacara perpisahan. Jadi kayak dikumpulin lah murid-muridnya buat kayak ayo kita upacara minum teh, kita kasih semangat yuk untuk para pejuang dan lain-lain sebagainya gitu. Kemudian setelah selesai upacara perpisahan ini, pesawat Amerika itu mulai berdatangan, habis itu menjatuhkan bom di tiap harinya gitu. Akhirnya si SD sekolah itu yang dibangun itu terbakar. Terus habis itu si kepala sekolahnya ini bilang ke anaknya, lain kali kita bangun sekolah yang bagaimana ya nak gitu. Jadi sebenarnya dan setelah itu cerita berakhir. Jadi kayak aku mikirnya ya, kenapa Jepang itu bisa semaju sekarang itu karena di posisi saat itu, di posisi dimana terjadi bom di sana di sini, terus abis itu bunuh-bunuhan perang gitu, itu tuh mereka tetap bisa memikirkan pendidikan gitu. Jadi kayak keren ya gitu di situasi yang kalau misalnya
saya berada di posisi mereka, mungkin saya kayak udah kayak aduh ya Allah tolong ini gimana gitu, udah pasti putus asa banget. Tapi bisa-bisanya kepala sekolah ini mikir gimana ya kita bisa bikin sekolah baru lagi gitu setelah terjadinya peristiwa ini gitu. Terus abis itu saya juga pengen bahas mengenai hal unik dan menarik yang saya dapat dari cerita ini. Ini apa ya? Tadi kan saya udah sempat bilang kalau misalnya background cerita ini itu di Perang Dunia II akhir, ya. Jadi kayak sebenarnya kan ini autobiografi. Jadi kayak bener-bener kisah nyata gitu loh, bukan yang fiksi yang kayak aduh aku pengen deh cerita ini biar dapat simpati orang, enggak, tapi ini tuh bener-bener kisah nyata yang kayak si Toto Chan ini ngalamin gitu. Jadi itu unik banget menurut saya. Jadi kayak apa ya, kita bisa belajar gitu dari si Toto Chan ini bagaimana cara menghadapi peristiwa, kemudian mementingkan pendidikan dan sebagainya. Kemudian di sini tuh di cerita ini Toto Chan juga kelihatan gitu kalau misalnya dia tuh sangat bersemangat dalam menempuh ilmu tuh kelihatan banget gitu. Walaupun dia awalnya tuh dicaci maki sama guru di sekolah lamanya karena dia udah bertingkah aneh, bertingkah bermasalah dan sebagainya, tapi dia tetap ada satu titik semangat kayak aku mau ngelanjutin hidup aku dengan belajar, aku mau melanjutkan hidup aku dengan pendidikan, tuh ada gitu. Jadi kayak ini juga cukup cukup menyentuh hati gitu. Terus juga sistem pendidikannya, nah ini nih, sistem pendidikan di Toto Chan ini tuh dia itu dia tuh kayak mendirikan sekolah di mana sekolahnya ini itu harus bisa menemukan dan mengembangkan watak baik tiap anak. Jadi kayak mencari keutamaan diri gitu. Terus abis itu juga tiap anak ini itu diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Terus abis itu di sekolah ini juga memberitahu anaknya kalau misalnya kamu tuh berharga loh hidup di dunia ini. Kamu tuh di dunia ini nggak seakan-akan kayak ya udah hidup terus mati gitu. Enggak, tapi kamu tuh emang punya misi tersendiri untuk hidup seperti ini gitu. Tahu susah hidup kamu, tapi itulah jalan cerita hidup kamu supaya kamu bisa menempuh hal yang lebih baik lagi di depannya. Nah itu sih yang saya kayak wow, ternyata ada ya sekolah begitu gitu. Nah saya juga mikir gitu, sistem sekolahnya tuh kayaknya mirip nih, kayak apa ya, kayak kenal nih apa ya gitu. Jadi kayak tiba-tiba keinget sama Alka, wow gitu. Kayak Alka juga apa ya, menjunjung tinggi pencarian keutamaan diri juga gitu. Terus habis itu kita juga punya program kelas minat yang dimana kita tuh bisa mengekspresikan diri kita. Misalnya kita suka ini, kita bisa ekspresiin hal tersebut gitu. Berbeda sama sistem pendidikan Indonesia kebanyakan sistem pendidikan Indonesia yang selalu nuntut anaknya, terus abis itu terlalu cepat melabeli anak, terus abis itu juga kurangnya pendekatan dan pengertian terhadap kepribadian anaknya tersebut gitu. Jadi saya rasa kayak sebenarnya sistem pendidikan ini tuh kayak kenal gitu. Jadi kayak saya sendiri juga ngerasain kayak kalau misalnya kisah ini sama kehidupan kita ini agak cukup relate gitu. Terus oke, udah 15 udah, iya. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Gimana, seru kan? Seru gak? Seru. Oke, langsung aja ya ke narasumber yang kedua. Kita panggilkan Arifah Sri Damarianti.
Aku mau nanya satu pertanyaan. Menurut kalian, apa yang terjadi pada kehidupan anak-anak di zaman perang? Yang mau jawab? Babi. Berakhir. Oke. Oke. Ya pasti kehidupan anak-anak itu mereka merasa kesulitan, putus asa, dan juga pasti berdampak pada kehidupan mereka gitu kan. Nah jadi itulah kehidupan yang akan saya bahas pada bedah buku kali ini. Perkenalkan, saya Arifah Frida Marianti dari kelas 10 pembedah buku 24 Eyes. Jadi, 24 Eyes ini adalah buku terjemahan yang diterjemahkan oleh Akira Miura. Buku ini terjemahan dari karya Sakae Sugoi yang berjudul Nijushi no Hitomi. Buku ini tuh terbit pada tahun 1952. Jadi itu pada zaman perang dunia gitu. Perang dunia dan perang Jepang yang sama Cina sama Rusia ya pada zaman-zaman itu. Lalu buku ini berjumlah 243 halaman yang diterbitkan oleh Gramedia. Jadi saya akan menceritakan si Sakae Sugoi ini. Jadi Sakae Sugoi ini beliau lahir di Pulau Shodo pada tanggal 5 Agustus 1899 dan wafat pada tanggal 23 Juni 1967. Mungkin faktor beliau menulis 24 Eyes ini karena beliau itu hidup di masa perang dan juga beliau pernah bekerja sebagai juru tulis di kantor pos selama 10 tahun dan juga beliau pernah menjadi guru. Jadi beliau ini sangat peduli terhadap pendidikan gitu. Dan beliau ingin menyampaikan pesan sosial terhadap jadi pesan yang ingin disampaikan adalah kritik terhadap perang gitu. Bahwa perang ini hanya berdampak pada kehidupan masyarakat. Jadi perang ini menyusahkan lah gitu. Terus buku ini tuh berceritakan tentang seorang guru muda bernama Miss Oishi yang ditugaskan di sebuah desa nelayan yang miskin di Jepang. Pada awalnya itu Miss Oishi ini tuh tidak diterima dengan masyarakat. Jadi kayak masyarakat ini memandang Miss Oishi ini skeptis gitu karena Miss Oishi datang dengan sepeda dan juga baju yang bergaya modern. Karena pada saat itu tidak ada yang naik sepeda dan juga bajunya tuh pada kimono yang kayak lusuh gitu lah ya gitu. Nah, terus namun seiring waktu berjalan, Miss Oishi ini bisa beradaptasi dengan masyarakat di sana dan masyarakat juga mulai menerima. Dan Miss Oishi ini mengajar kelas 1 yang berjumlah 12 murid. Mungkin faktor kenapa Miss Oishi ini diterima karena yang saya lihat Miss Oishi ini dia mengajar jadi si anak-anak murid ini dibawa keluar gitu sambil bernyanyi. Dan Miss Oishi ini orang yang ramah, jadi dia suka menyapa orang-orang yang dia temui gitu. Terus seiring berjalannya waktu, tiba-tiba perang tuh Jepang tuh kan kalah perang dan itu berdampak pada kehidupan masyarakat di desa nelayan ini. Itu namanya desa Tanjung. Jadi anak-anak murid yang sekolah juga udah pada putus harapan gitu karena mengalami krisis ekonomi. Jadi murid-murid ini dipaksa untuk bekerja dan juga harus mengurus adiknya gitu. Ya mungkin begitu ceritanya. Lalu untuk beberapa hal unik yang saya temukan adalah saya jadi tahu kehidupan anak-anak murid sekolah yang masih kecil di desa yang sudah yang terkena dampak perang gitu. Jadi mereka sangat sulit hidupnya. Tapi mereka tetap ingin sekolah karena mereka ingin menggapai impian mereka. Terus mungkin saya akan menceritakan beberapa kesulitan para tokoh yang di buku ini. Yang pertama itu Miss Oishi. Miss Oishi ini dia awalnya tidak diterima dengan para masyarakat dan juga dia kehilangan murid dan juga anggota keluarganya pada saat perang. Lalu ada satu tokoh perempuan bernama Matsue. Dia itu
waktu kelas 2 kalau nggak salah, ibunya tuh meninggal. Jadi dia harus putus sekolah untuk membantu mengurus adiknya dan juga membantu ayahnya bekerja dan juga mengurus rumah gitu karena sudah tidak ada sosok ibunya dalam hidupnya. Lalu ada satu tokoh yaitu Kotoe. Dia itu pernah menulis surat bahwa dia merasa menyesal menjadi perempuan. Kenapa? Karena ayahnya itu bilang kepada dia bahwa dia ingin punya anak laki-laki karena anak laki-laki ini bisa membantu dia bekerja. Sedangkan anak perempuan menurut ayahnya dia tidak bisa membantu bekerja sebagai nelayan gitu. Jadi si pikiran ini tuh mendorong Kotoe itu jadi menyesal gitu. Kenapa dia harus dilahirkan sebagai perempuan? Terus Isokichi dia ini pas saat perang ini anak-anak laki-laki yang masih kecil itu dia dipaksa untuk menjadi tentara dan maju ke garis depan saat perang. 3 orang dari 5 orang laki-laki itu tewas dan sisanya tuh 2 orang. Dan salah satu yang masih hidup tuh Isokichi. Isokichi ini tapi dia jadi buta karena terkena peluru pas serang gitu. Terus Fujiko ini dia tidak punya harapan lagi karena krisis ekonomi tadi. Jadi rumah dia tuh diambil atau ya dijual ke orang lain karena mereka tidak punya uang gitu. Terus Masuno ini dia tuh awalnya tuh dia ingin sekolah musik, dia sangat menyukai musik. Namun orang tuanya kayak berpesan bahwa kalau misalnya kamu tidak bekerja pada zaman ini, maka hidup kamu jadi susah gitu. Terus jadi Masuno ini tidak diizinkan untuk sekolah musik dan dia diharuskan untuk mempelajari aritmatika di sekolah lanjutan. Terus masyarakat itu mengalami krisis ekonomi dan juga banyak orang-orang yang meninggal. Jadi banyak masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Lalu mungkin saya langsung masuk ke plus minus dari buku ini. Plusnya menurut saya adalah buku ini itu lumayan mudah untuk dipahami karena dia mengambil kisah 12 murid yang yang terkena dampak perang. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Sakae Sugoi ini bahwa perang ini itu sangat berdampak pada anak-anak kecil yang mereka ingin sekolah gitu. Terus mungkin untuk negatifnya adalah menurut saya pada awalnya tuh agak membosankan karena alurnya lambat. Tapi banyak waktu-waktu yang di skip gitu dan juga tiba-tiba flashback tanpa ada pemberitahuan gitu. Jadi mungkin harus dibaca dengan pelan-pelan. Lalu untuk refleksi saya sendiri, mungkin saya merasa harus bersyukur karena saya hidup di zaman yang dimudahkan gitu, tidak di zaman perang. Dan juga mungkin ini mendorong saya untuk selalu bersemangat sekolah. Dan pesan dari buku yang saya ambil itu adalah sesulit apapun kehidupan ya harus tetap dijalani gitu. Dan tentang pertemuan dan juga perpisahan sama orang-orang ya. Jadi sekian. Terima kasih buat Alisa. Jadi kesimpulannya apa nih? Nggak ada bercanda. Oke, langsung aja ke narasumber yang ketiga, Alia Wijaya Kusuma Wulandari. Iya, jadi saya Alia Wijaya Kusuma Wulandari dari kelas 11. Hari ini akan membahas buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya karya Keigo Higashino. Biografi singkat, Keigo Higashino ini lahir pada 17 Februari 1950. Dia ini sempat menjabat menjadi presiden ke-13 penulis misteri, gitu, penulis buku misteri. Terus lebih dari 20 karyanya sudah dijadikan serial atau film ya gitu. Terus ini kalau dalam bahasa Jepangnya namanya judulnya Namiya Zakaten no Kiseki.
Ya. Jadi langsung aja masuk ke ringkasannya. Jadi di sini tuh menceritakan tentang tiga orang pencuri yang habis mencuri terus mereka jalan ke hutan niatnya kabur, tapi tiba-tiba mobil mereka mengalami masalah jadi mogok. Jadi mereka mencari tempat untuk bermalam. Ketika mereka mencari tempat untuk bermalam, mereka menemukan sebuah toko kumuh yang sudah tua, sehingga mereka kita bermalam di sini saja gitu. Terus ketika mereka memutuskan untuk bermalam, mereka tiba-tiba mendapatkan surat. Awalnya mereka mengira itu polisi, mereka takut. Terus ternyata surat itu meminta saran. Nah jadi terus mereka memastikan ini ada orang kah di luar gitu. Karena setelah mereka membalas suratnya tidak sampai dari 5 menit ada balasan surat lain. Jadi mereka membalas surat itu dengan jadi masalah ini pertama itu membahas kasus namanya Nona Kelinci Bulan. Dia menggunakan nama samaran Kelinci Bulan. Nona Kelinci Bulan ini memiliki masalah memilih antara orang yang dia cintai atau karir hidupnya. Impiannya gitu. Dia ini bekerja sebagai atlet dan dia tahun depannya harusnya ikut turnamen internasional, tapi suaminya atau calon suaminya itu sakit keras dan kayak waktunya hanya kurang dari 6 bulan. Lalu dia meminta saran apakah dia harus melanjutkan impiannya atau dia harus menemani orang yang dia cintai. Terus habis itu mereka ngebales, tiba-tiba jawaban dari suratnya itu bingung karena mereka kan disitu bilang kayak kamu coba searching gitu, kamu pakai HP gitu. Terus HP itu apa, ponsel itu apa, apakah ini sebuah lelucon gitu. Responnya tuh gitu, terus kayak maaf baru balas 2 minggu kemudian. Mereka bingung karena itu hanya 5 menit dan akhirnya mereka memastikan bahwa di toko ini waktu berhenti. Jadi waktu mereka itu berhenti, jadi beda dengan waktu di luar. Jadi ketika pintu di toko kelontong namanya ini ditutup dan waktunya juga ikutan terhenti, jadi mereka bisa di dalam itu 1 jam, di luar itu mereka cuman semenit gitu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk membalas suratnya gitu, meskipun ada perdebatan. Nah lalu di masa lalunya itu ternyata memang awalnya ada seorang kakek yang punya toko kelontong ini dan dia sangat bijak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Salah satunya yang saya cukup berkesan adalah ada seorang anak SD yang bertanya, bagaimana cara saya mendapatkan nilai sempurna tanpa belajar dan menyontek? Lalu kakek ini pun memikirkan jawabannya dengan keras, sangat keras malaman, dan dia mendapatkan jawaban yang sangat bagus. Dia bilang, minta gurumu buat soal tentang dirimu, dijamin nilai kamu 100 tanpa kamu belajar. Awalnya dia, kenapa aku dikasih lelucon kayak gini? Tapi kenyataannya ketika 20 tahun kemudian, ketika dia besar, dia menjadi seorang guru. Terus dia menggunakan metode itu dan menurut dia itu membuat anak-anak itu jadi lebih bisa berinteraksi. Terus mereka juga jadi jauh lebih mengenal diri, jadi refleksi ke dalam dirinya mereka juga kayak, aku tuh sebetulnya suka apa gitu. Dan pastinya mereka mendapat nilai 100 tanpa belajar gitu. Terus sebenarnya di sini banyak membahas tokoh-tokoh lain, ada banyak banget kasusnya, bisa dibaca sendiri. Cuman yang mau saya mention itu yang terakhir mungkin. Jadi di akhir itu dia kan 3 pencuri ini ngebales-balesin, terus itu tuh sempat ada pertikaian antara kayak kalian berdua aja yang balesin, ngapain sih diurusin masalah orang lain gitu kan? Emang kita bisa apa? Kita kan juga beban gitu, kayak kita yang beban gini mau ngasih saran apa gitu. Terus tapi akhirnya mereka tetap ngebales dan ternyata saran mereka membantu orang-orang. Respon balasan dari orang itu selalu yang terima kasih gitu, terima kasih gitu. Akhirnya mereka ngerasa berguna dan mereka tuh sempet karena mereka ragu ini beneran gak sih kita nyambung ke masa lalu, mereka masukin sekitar 40 kertas kosong. Tiba-tiba di akhir cerita mereka mendatangkan 1 surat balasan terakhir dari kakek itu. Saya kurang ingat ininya, tapi isi suratnya adalah, untuk seseorang tanpa nama, saya mencoba memikirkan alasan apa yang mendorong Anda mengirimkan kertas surat kosong pada kakek-kakek seperti saya. Jelas ini sesuatu yang penting, dan saya tidak boleh menulis jawaban yang asal-asalan. Setelah berpikir sedemikian keras sampai saya memukul-mukul kepala sendiri supaya tetap bisa berpikir jernih, saya menyimpulkan bahwa Anda belum memiliki peta. Jika semua orang yang mengirimkan surat pada saya diibaratkan seperti anak yang tersesat, sering terjadi bahwa sebenarnya mereka memiliki peta, hanya saja mereka tidak pernah melihatnya atau mereka
kondisi mereka sekarang. Namun, Anda jelas berbeda, karena peta yang Anda miliki masih berupa kertas kosong. Itulah mengapa meskipun sudah memiliki tujuan, Anda belum menemukan di mana jalan yang bisa membawa Anda ke sana. Itu wajar, siapapun pasti akan merasa kebingungan. Cobalah untuk mulai mengubah sudut pandang. Karena peta Anda masih berupa kertas kosong, Anda jadi bebas menggambar apa saja. Semuanya terserah pada Anda. Anda bebas melakukan apa saja karena kesempatan terbentang luas di depan hadapan Anda. Bagi saya, ini adalah hal yang menakjubkan. Percayalah pada diri sendiri. Saya doakan semoga Anda bisa menjalani hidup dengan bebas tanpa penyesalan. Setelah ini, saya tidak akan pernah lagi menulis surat balasan untuk permintaan konsultasi. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang luar biasa menggugah ini. Tokoh belakangannya. Jadi, ya ini menurut saya sangat menyentuh hati. Gitu. Terus di akhirnya tiga pencuri ini spoiler, maaf. Tiga pencuri ini memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi dan melanjutkan pendidikan mereka, gitu. Lalu untuk hal menariknya, buku ini alurnya maju mundur, jadi bagi yang tidak terbiasa membaca pasti akan sangat bingung, tapi untuk yang sudah terbiasa membaca ini akan menjadi sangat seru. Jadi menarik seperti itu. Terus dia juga banyak memberikan kosakata baru bahasa Jepang. Jadi lumayan membantu mungkin kalau mau belajar bahasa Jepang. Terus ya ini rumit. Jadi kalau misalnya tidak terbiasa membaca kayaknya tidak direkomendasikan, tapi kalau misalnya sudah terbiasa membaca butuh challenge, ini buku yang sangat menarik. Refleksi diri saya mungkin lebih ke arah saya menjalani hidup ini harus lebih lebih melihat positif lah gitu, karena saya nggak tahu apa yang terjadi di depan, mungkin itu berguna buat saya meskipun di mata saya itu sekarang itu asal-asalan gitu. Terus jadi waktu baca ini tuh saya pakai sticky note karena saya campur aduk perasaannya. Awal-awal tuh saya nggak suka, dan maksudnya termasuk ada dua cerita yang saya nggak suka sampai saat ini. Di sini sebenarnya kelihatan kalau misalnya warnanya tuh turbulence gitu, kayak awal-awal tuh nggak suka banget, tapi akhir-akhir kayak damai gitu. Jadi sama pas baca buku ini tuh saya monggok 2 minggu karena cerita yang saya nggak suka itu, karena dia ending dari cerita yang kelinci nona kelinci itu, dia memilih untuk melanjutkan impiannya dan meninggalkan orang yang ia cintai, dan cowoknya juga bilang kayak kehilangan impian jauh lebih mengerikan daripada kehilangan orang yang dicintai. Nah, saya sangat tidak setuju dengan itu. Jadi ya saya masih tidak menyukai bagian itu, dan sama nanti ada cerita lain yang musisi toko ikan yang saya tidak suka juga ceritanya. Kurang lebih begitu. Udah. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Oke, agar acara makin meriah, saya akan menginformasikan kepada teman-teman. Jadi kami sudah mempersiapkan hadiah untuk teman-teman yang bertanya kepada narasumber. Oh iya, nanti dapat hadiah. Oke, kalau begitu kita akan memasuki ke sesi diskusi tanya jawab. Secara singkatnya, perkenalkan diri Anda, dari kelas berapa, dan ditujukan kepada siapa pertanyaan itu. Oke. Dan mohon apabila ada pertanyaan yang sama jangan ditanyakan lagi, agar diskusi kita terus mengalir dan semakin asik. Oke, saya buka untuk sesi diskusi tanya jawab ini. Oke, langsung saja yang bertanya acungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari kelas 12. Pertanyaan ini mungkin untuk Mbak Arifah. Mungkin Mbak Arifah juga bisa membantu menjawab. Jadi gini, dalam pelajaran sejarah kita sudah tahu gitu ya, bahwa Jepang itu penjajah yang sadis dan kejam. Nah, tapi setelah membaca buku ini kan ceritanya kasihan macamnya, apakah ini merubah pandangan
Mbak Arifah gitu menjadi kasihan dari pengatur bagian. Terima kasih. Masih pertanyaannya, mungkin kalau perang sendiri, kalau perang itu berarti gak semua, misalnya satu negara perang dengan negara lain, gak semua masyarakat itu salah kan? Jadi kalau misalnya masyarakat gak bersalah tapi dia terkena dampaknya, kasihan juga kan gitu. Jadi mungkin itu yang saya iya. Yang saya fokuskan gitu di kehidupan anak-anak yang tidak bersalah, dan mereka juga kan masih kecil, mereka masih gak ngerti apa-apa gitu. Tapi mereka udah sekecil itu, tapi mereka malah terkena dampak perang yang bahkan mereka bukan mereka yang membuatnya gitu. Ya mungkin gitu. Kedua. Terima kasih. Jawab jadi. Ya, oke, bentar. Sampai Alif. Wah. Mau? Kak ini nggak dikasih kak, nggak dikasih. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya. Mari dulu ya. Oke, silakan kepada tolong itu kita kasih Ini aku kayaknya udah bisa dari pertanyaan. Kenalkan nama saya Iqbal atau Mulia, saya dari kelas 10. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ani dan juga Rika. Yang ingin saya tanyakan, kan di buku kalian itu latar waktunya itu di saat Perang Dunia Kedua. Dan itu juga menceritakan kondisi orang-orang Jepang di masa itu. Menurut kalian dari buku yang kalian baca, prinsip perjuangannya rakyat Jepang itu apa? Misal kalau di Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua, perjuangan kita tuh mungkin bisa persatuan, nasionalisme, gotong royong. Kalau di Jepang sendiri bagaimana? Apa yang bisa kalian ambil dari buku itu? Terima kasih. Terima kasih. Sejujurnya nggak tahu karena di cerita ini POV anak kecil, jadi kayak ya udah hidup bahagia aja gitu. Aku mau sekolah, pulang main, sekolah pulang main, udah. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya apa ya, walaupun lagi pada perang-perang gitu, namanya anak kecil gimana ya, jadi kayak ya udah aku mah hidup aja gitu. Terus tiba-tiba udah sekolah aku kebakar, gak sekolah, udah gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya ditanya begitu nggak tahu juga mau jawab apa gitu. Jadi kayak begitu ya mungkin sama karena buku ini itu dia tidak menjelaskan tentang perangnya sendiri, jadi dia lebih menjelaskan tentang dampaknya terhadap anak-anak ini gitu. Jadi si Sakaya Subo ini dia tidak menjelaskan apa yang perang terjadi, lalu perang gimana, bla gitu, itu nggak dijelaskan. Namun si anak-anak kecil ini kan mereka kan punya impiannya sendiri gitu. Mereka fokusnya mereka tidak ingin main dan juga mereka tidak ingin kerja, mereka ingin sekolah gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk rasa persatuan gitu kan kalau kalian karena POV dari anak kecil gitu. Kalau dari pendidikan sendiri bisa disimpulkan ya? Prinsipnya apa? Apa ya? Ini kebetulan di ceritanya itu dia anak SD, jadi untuk begitu sebenarnya nggak ada. Jadi kayak dia sebenarnya kayak ya udah gitu loh, maksudnya pendidikannya juga gimana sih SD gitu. Kayak dia juga masih kelas 1, jadi kayak secara pendidikan dia juga yang masih main-main gitu, jadi kayak kurang tahu sih. Aduh maaf. Bukan nilai nggak mesti POV-nya anak itu, tapi nilai-nilai dari yang kayak pendidikan yang penting kayak sampaikan lah. Sebenarnya bisa tuh apa? Nilai apa? Prinsipnya tuh mementingkan pendidikan, bisa apapun kondisinya pendidikan nomor 1 gitu. Tapi enggak tahu ya, ini di cerita ini
karena dia pada dasarnya masih anak kelas 1 SD, jadi dia tuh kayak masih penasaran dengan banyak hal gitu. Jadi kayak karena dia masih baru masuk gitu, jadi dia kayak masih pengen banyak nanya, dia tuh pengen kayak tahu ini itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya tentang semangat belajar, sebenarnya iya, cuma enggak, tapi iya. Gimana sih? Iya. Gak tahu. Mungkin kalau dari buku saya, ya untuk nilai mungkin mengutamakan pendidikan, karena Miss Oishi ini dia sangat mendorong atau mengajarkan kepada anak-anak muridnya bahwa, karena kan anak-anak muridnya ini kan dari orang tuanya itu kan dipaksa untuk mereka berhenti sekolah karena mereka harus bekerja gitu kan. Nah cuman si Miss Oishi ini dia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa pendidikan ini penting untuk ada gitu. Dan juga Miss Oishi ini dia memberi semangat kepada anak-anaknya untuk tetap mengejar impiannya. Sama mau tambahan, kayaknya sih ya, nggak kayaknya, di cerita ini dia emang menjunjung pendidikan banget, karena waktu pas sekolahnya itu kena bom, si kepala sekolahnya ini juga kayak udah langsung ngomong, kita mau bikin next sekolah gimana nih gitu, mau dengan sistem bagaimana gitu. Jadi kayaknya sih kalau misalnya dari pendidikannya, mereka emang sangat menjunjung tinggi pendidikan dalam hidup mereka. Jadi pesan bukunya tuh tentang anti perang atau tentang pentingnya pendidikan? Pentingnya pendidikan. Baik, terima kasih. Ya, lalu ini apa sih yang bukunya? Ambil. Kita pakainya nggak tahu. Mungkin nanti atau kelanjutan yang program di Ini boleh aku minta. Apa? Pulang. Oke, jadi saya akan menambahkan yang jawaban dari mereka untuk nanti. Jadi pendidikan yang pada masa itu pada umumnya seperti pendidikan seperti kita gitu, yang di luar, jadi tidak terlalu mementingkan gitu kepada bakat dan minat. Jadi di dalam cerita ini, jadi anak sekecil ini, oh ya tadi mau nambah informasi juga, yang anak ini tuh dikeluarin dari sekolah dulunya karena beliau dianggap yang kenakalan itu, dan kenakalan itu contohnya seperti, jadi si Toto-chan ini tuh suka berdiri di jendela. Jadi nggak kayak anak-anak sekarang gitu yang kalau diem di jendela natap pelang itu sekedar galau gitu. Jadi dia tuh sengaja diam di atas di jendela buat melihat ke pengamen, dan terkadang dia juga meminta atau request lagu kepada kepada pengamen tersebut. Jadi dan di sini ada peran seorang ibunya. Jadi ibunya juga tidak mengumumkan, gimana bilang ke anaknya untuk pindah ke sekolah karena itu dikeluarkan. Tapi jadi si ibunya tuh benar Bu. Iya. Benar ya? Iya. Mangga. Lanjut dulu. Ya. Jadi pas begitu si ibunya survei ke tempat-tempat ke sekolah-sekolah lain, jadi si Toto-chan itu jatuh cinta kepada pandangan pertama gitu. Jadi si kelasnya itu jatuh cinta kepada kelas dia gitu. Iya. Jadi di kelasnya itu kan tadi dampak perang. Jadi dampak perang itu, jadi si kelas yang baru itu tuh, sekolah yang baru itu kelasnya juga terbuat dari rel bekas gitu. Benar kan? Ya mungkin gitulah. Tapi gitu ya. Oke, berarti lanjut aja langsung ke penanya selanjutnya. Oke, mati. Siapa? Amir. Tadi Hasya ya. Oh, Hasya dulu benar. Kenapa nama saya Hasya ini dari kelas 12. Sebelumnya saya
juga udah sampai ke anak-anak. Dan salah satunya itu anaknya Miss Oishi, guru yang tadi Arika sebutkan. Jadi Miss Oishi ini kayak menyayangkan banget bahwa anaknya itu lebih memilih perang daripada daripada kayak menyayangi apa ya, hidupnya nyawanya sendiri gitu. Jadi ya sangat miris. Kemudian kalau untuk pertanyaan saya ini ditanyakan kepada Alia. Dan pertanyaan saya itu, saya tadi mendengar bahwa Alia mengatakan bahwa bukunya itu lebih memilih mimpi daripada cintanya sendiri. Nah itu sangat berkebalikan dengan prinsip yang Alia pegang gitu ya. Jadi Alia itu lebih memilih cinta daripada mimpi. Nah dari saya ingin bertanya kepada Alia, mengapa Alia bisa mengambil prinsip itu dan mengapa buku tersebut memilih prinsip itu? Terima kasih. Kenapa ya, saya juga sebetulnya sudah tahu bawaan dari Allah aja. Alhamdulillah dikasihnya tentang cinta, kasih sayang gitu. Jadi enggak, saya akan mengenalkan segala hal untuk orang yang saya cintai. Terus gak bisa tahu kalau ditanya kenapa, mungkin karena saya percaya kalau impian, mungkin saya bakal kecewa gitu sama mimpi saya. Udah menghabiskan umur hidup untuk jadi atlet, udah seumur hidup menghabiskan waktu untuk belajar jadi dokter, tapi kayak saya malah jadi dokter gitu misalnya. Tapi pasti gak sia-sia gitu sama masih sama orang yang, kalau orang yang cintai hilang itu kan hampa gitu, terus kayak menjalani hidup dengan kali nggak akan semangat kalau saya. Jadi saya memang sangat apa ya, sangat memilih orang yang saya cintai daripada impian, karena impian tuh kayak bisa aja ada impian lain gitu. Mungkin sekarang saya nggak tahu karena dunia saya terpaku sama impian saya satu, tapi mungkin kalau misalnya dihapus itu malah kayak, oh ya impiannya udah nih, yang ini nggak ada gitu. Oh iya, jadi kepada baru tuh saya percaya. Dan sebetulnya orang yang dicintai pun saya percaya kalau misalnya setelah merelakan tuh sebetulnya akan ada muncul lagi orang yang baru yang akan saya cintai lagi gitu. Cuman lebih gak kuat aja gitu. Kalau impian tuh kayak kayaknya masih lebih bisa diterima gitu. Terus kalau buku ini kenapa mengangkat ini impian, karena mungkin beberapa orang itu, karena saya juga suka ngobrol beberapa teman-teman akhir-akhir ini, jadi kayak mungkin kayak ya semangat hidupnya ke cita-cita gitu. Jadi kayak kehilangan impian tuh sakit banget, karena kayak seumur hidup kan emang udah dari ke impian gitu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin oh ya. Ya mungkin Alia memegang prinsip pacarku penyemangatku. Oh enggak. Orang yang dicinta nggak harus pacar. Apa? Orang yang dicinta nggak harus pacar. Oh ya udah ya udah. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Amir. Ini bisa kalian. Terima kasih saya. Saya punya pertanyaan untuk Alia. Tadi kan sempat jelaskan kamu membaca bukunya tuh pakai sticky notes ya, buat menandai bagian-bagiannya gitu. Saya orang yang jarang baca gitu ya, dan namanya, jarang baca lah. Kira-kira pakai sticky notes itu buat orang yang jarang baca gitu, tapi bisa membantu buat entah itu mengenal bukunya, melalui bukunya, dan gimana sih kamu awalnya pakai sticky notes gitu, dari kapan gitu? Terima kasih atas pertanyaan. Menurut saya ini akan membantu kalau orangnya jelas perasa gitu. Karena saya sering nandain sticky notes ini lebih ke arah kayak warna ungu, pakai yang saya suka, warna pink ini yang aneh gitu, kayak apa sih gitu, bagian papernya apa lah gitu. Terus warna biru yang
bagian yang momen yang saya nggak suka tuh di sini gitu kan, dan kayak gitu warna ini gitu kan, kayak aduh nggak suka banget gitu. Jadi kayak langsung tahu gitu, oh ini part yang ini tuh cerita ini yang bagian saya nggak suka, orang ini cerita yang saya suka, tapi saya sedih bacanya gitu. Jadi iya. Boleh jelasin nggak itu warna yang kamu pakai? Oh, itu part yang paling saya suka. Pink yang paling saya nggak suka. Orang yang saya senang bacanya saya setuju. Terus biru ini yang saya juga setuju, cuman saya sedih gitu kayak, tapi ya takdir gitu, tapi kehidupan kayak perpisahan, kematian kayak gitu itu ya orang biru biasanya. Terus hijau ini, pokoknya namanya neon itu pakai yang aneh ya, cuman kalau pink tuh kayak yang udah nggak bisa ditoleransi gitu. Kalau misalnya hijau ini kayak aneh, saya masih ya bisa dipikir-pikir lah gitu, kayak mungkin iya juga gitu. Yang galau-galaunya terus ada yang hijau ini tuh gimana? Pokoknya hijau yang hijau biasa, bukan hijau lemon itu dia kayak part yang kayak campur aduk gitu, kayak terbulat pokoknya baca jadi kayak apa? Iya punya gitu. Kalau misalnya hijau satu lagi saya merasa kayak ini aneh, tapi mungkin harus saya renungkan lebih dalam gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Mas. Jadi secara simpelnya gitu, kalau nanda-nanda itu emang sangat berguna dan bermanfaat gitu. Contohnya misalkan ini Kafka nih, kan Kafka misalnya ya suka kepada seorang siswi gitu. Nah, dimana siswi itu memakai kacamata bulat gitu, hitam gitu. Nah, jadi kalau misalkan si siswi itu berkumpul di kumpulan siswi, ya kan gak bakal kelihatan gitu, gak bakal bisa nyirian gitu. Jadi karena Kafka suka ke cewek yang kacamata, jadi dengan mudahnya beliau, oh itu ini prasku gitu. Nah, intinya mah gitulah kayaknya. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya. Boleh? Kenalkan, saya Bulan dari kelas 12. Saya ingin nanya ke Ani dari buku Perpecahan. Sebenarnya penasaran aja gitu. Tadi kan Ani bilang ini bukunya autobiografi ya, jadi kisah nyata gitu. Nah, penasaran gitu, Perpecahan itu tokoh asli di kehidupan kamu siapa dan jadi apa? Terima kasih. Terima kasih Bulan. Tadi kan saya udah sempat bilang kalau ini itu autobiografi. Jadi penulisnya sendiri itu menceritakan tentang kisah hidupnya. Jadi si Tokocan ini itu adalah penulisnya sendiri dengan nama kecilnya gitu. Nama yang biasa dia dipanggil sama orang tuanya, oke Tokocan, oke nama aku gitu. Jadi si Tokocan ini itu adalah penulisnya sendiri. Berarti yang di sekolahnya itu benar ada? Iya, sekolah ada. Jadi udah ada kali ya, nggak tahu ya, nggak ngulik lebih dalam. Cuma cerita ini tuh emang dibuat untuk mengenang kepala sekolah yang udah tiada. Jadi kayak emang si penulis ini emang sengaja bikin buku ini buat kepala sekolahnya gitu. Iya, gitu. Terima kasih. Oke. Hah? Kamu nambahin? Sama sertifikat. Jadi dalam Tokocan itu kalau di bulan sekolah masih ada atau enggak, mungkin udah nggak ada ya gitu, karena biasanya juga hidupnya singkat gitu. Itu informasinya itu dari buku yang udah terbaru gitu. Jadi Tokocan ini tuh diterbitkan berbagai macam terbitan ya gitu. Ada catatan tambahan juga dari teksnya sendiri itu berbicara gitu. Nah, apa namanya? Ya sekarang sih memang udah nggak ada gitu. Cuma mungkin model pendidikannya ya mungkin diadaptasi di sekolah Jepang gitu. Terus mau menambahkan juga, Ani
gitu. Menurut Ani, tokoh Chan ini tuh sebagai anak yang nggak disiplin ya, mungkin belajarnya waktu kecil seperti sesuka-sukanya gitu. Menurut Ani itu oke apa enggak? Kalau lihat di sekolah bagaimana menurut Ani sama tingkat tokoh Chan sendiri gitu. Oke apa enggak? Sebenarnya ya kan anak itu kan apa ya, tiap anak itu dirancang berbeda-beda ya sama Allah. Jadi kayak sebenarnya kalau misalnya dia emang perilakunya seperti itu dan nggak bisa diperbaiki, menurut saya sih itu wajar ya. Apalagi kan posisinya dia tuh diceritain dia masih anak kelas 1 SD. Jadi kayak menurut saya itu sangat-sangat wajar. Kecuali kalau misalnya diceritain itu dia misalkan udah kelas 12 gitu. Terus habis itu dia masih berperilaku seperti itu, yang suka manjat-manjat ke jendela, terus habis itu gangguin gurunya atau banting-banting meja, terus habis itu nyoret-nyoret pekerjaan sekolah dan sebagainya. Mungkin itu kayak kamu kenapa gitu, tapi karena dia posisinya ini masih anak kelas 1 SD, menurut saya itu sangat wajar banget gitu. Menurut Ani ini tokoh Chan waktu kelas 1 SD itu ada nggak yang mirip sama Ani waktu kelas 1 misalnya? 1 SD itu apa masih ingat kelakuan gimana gitu? Atau tokoh Chan sama Ani di mana gitu? Kalau membandingkan juga. Nah, waktu kelas 1 SD kan mungkin kita semua mungkin pas kelas 1 kan ya masih baru mengenal sekolah ya gitu. Terus sekarang mungkin ada yang udah kelas 12 aja, terus merenungi maksudnya apa yang namanya, ada nggak sih yang Ani ketahui dengan membaca tokoh Chan itu perubahan dari penulisan sendiri gitu. Karena kalau dulu ibu baca ya tokoh Chan ini waktu SD dan itu nemu aja gitu di pagi pijet gitu. Jadi nganterin orang tua nih gitu ke apa namanya, ke tempat pijat gitu, terus ada buku ini gitu karena menarik dan banyak diobrolin waktu itu di majalah buku gitu. Terus ibu baca tuh nggak tahu ya nungguin tuh sampai lama, sampai tahu tuh habis aja gitu. Tapi mikir gitu, kok bisa sih ada anak kecil itu apa namanya nggak bisa diatur gitu sekolahnya gitu, si tokoh Chan ini gitu. Terus tapi yang lebih mengejutkan gitu waktu apa ya, waktu ibu juga sih pas nyari-nyari tentang Tetsuko ini, kok ya dengan seiring Tetsuko-nya sendiri bertumbuh gitu, dia bisa mengenang gitu bagaimana dia waktu kecil dengan cerita mungkin dan mengambil nilai-nilai baik gitu, terutama dari Pak Kobayashinya sendiri ya. Nah, terus itu sih yang mungkin untuk melengkapi nilai-nilai yang mau dibawa ibu Tetsuko itu apa gitu, nilai pendidikan apa gitu. Nah mungkin di situ di buku di situ coba dicek ada catatan akhir nggak setelah ceritanya itu, karena mungkin beda revisi ya, tapi kalau di buku yang terbaru ibu Tetsuko sendiri cerita di sini kalau dia tuh nggak nyangka bukunya tuh setelah dari terbitan pertama sampai akhir itu terjual sampai 4.500.000 buku. 4.500.000 itu untuk ukuran Jepang itu tuh sangat tinggi ya gitu. Orang Jepang kan sangat melihat di statistik jualan buku mereka gitu, dari komik sampai mungkin buku novel itu 4.500.000 itu termasuk yang paling tinggi gitu. Dia sendiri kaget gitu, dan apa namanya terus ibunya sendiri tuh kami melihat bukunya sebagai buku wajib di dunia pendidikan gitu. Ini buku sebetulnya menulis gitu, aku pernah berharap buku ini akan berguna bagi para guru sekolah dan ibu-ibu muda karena menggambarkan kepala sekolah seperti Mr. Kobayashi gitu. Tapi aku tak pernah membayangkan buku ini akan punya dampak seperti itu gitu. Mungkin ini indikasi betapa orang-orang di seluruh Jepang sangat prihatin akan situasi pendidikan sekarang gitu. Jadi memang ini tuh buku yang sangat inspirasi banyak pendidik ya gitu, mungkin di Jepang juga di dunia gitu. Dan apa namanya, mungkin dari nilai pendidikan tuh mungkin nggak dinilai, nggak bisa dilihat
nggak dari POV-nya fotonya waktu kecil sendiri gitu, tapi bisa dari cara fotonya sendiri ketika sudah dewasa itu menggambarkan Mr. Kobayashi sendiri dalam membangun sistem pendidikan dan mungkin model sekolah seperti sekolah komunik sendiri gitu. Nah itu mungkin tambahan dari Ibu. Nah mungkin ya bagi yang penasaran silakan dibaca apa namanya, karena yang menarik ya mungkin dari fotonya sendiri untuk mengenal masa pendidikan dia sendiri dari kecil sampai dewasa gitu. Mungkin yang lulus mungkin bakal terasa ketika lulus, terus kalian mungkin menulislah gitu apa yang kalian kenang mungkin sistem pendidikan, apa kalian selama pendidikan di Akar gitu atau di luar sebelumnya mungkin yang bukan sekolahnya di Atausa gitu, itu tulislah gitu, dan mungkin itu jangan-jangan bisa jadi masukan buat dunia pendidikan terutama mungkin bagi guru-guru juga gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi dari itu ya terima kasih ya ini udah. Terima kasih Bu Ibu. Oh iya, nggak apa-apa ini. Dari saya apa dari saya? Sama mau nambahin juga ya, saking laku kerasnya buku ini. Jadi ada saking kerasnya laku keras gitu. Ada 35 bahasa gitu untuk mentranslate yang aslinya gitu. Dan ada kabar baik buat para pembaca yang malas baca. Jadi pada tahun kemarin itu buku ini tuh dijadikan film yang judulnya Toto-chan The Little at the Window. Oke, lanjut aja ke penanya selanjutnya. Pas 11 mungkin ada yang ingin bertanya? Nggak tanya pas malam. Oh iya. Iya benar itu malam. Perkenalkan nama saya Siti Khadijah dari kelas 11. Pertanyaan ini ditujukan untuk Alia. Jadi kan di akhir buku itu ada pesan dari pemilik pesannya. Nah, pesan itu menurut saya sangat dalam dan menurut Anda sendiri gitu, selain buat menjalani kehidupan dengan cara pandang yang positif, apakah ada hal lain yang menginspirasi Anda buat melakukan kehidupan dengan cara yang lain dari buku yang Anda baca? Ya. Ya, sebetulnya banyak ya. Ini buku sebenarnya sangat mempengaruhi saya. Sebetulnya saya juga mungkin mau menambahkan bahwa saya mulai dengan prinsip saya mengenai orang yang saya cintai. Sebetulnya saya juga berpikir apakah saya harusnya mencari impian sesungguhnya saya supaya saya tidak terlalu fokus kepada orang di sekitar saya gitu. Tapi nggak jadi mati. Banyak sebetulnya karena ini dia memasukkan banyak cerita gitu, dan nantinya menurut saya buku ini tuh mirip sama, bukan mirip sih tapi kayak pengambilan teman-teman saya yang mengambil buku ini tuh mirip sama buku Rembulan. Iya pokoknya cara dia yang rembulan dalam di wajahmu itu juga buku favorit saya. Nah tapi versi ini tuh versi ada bagian yang nggak suka gitu, ada bagian-bagian yang mungkin sebetulnya alasan saya kurang suka sama hal itu karena saya secara tidak sadar menganggap itu terlalu duniawi, terus mungkin ya tapi nggak tahu juga.
dia itu saking tidak ada harapannya gitu. Nah, menurut saya sendiri, bagaimana untuk seseorang yang merasa sangat hampa dan susah seperti itu, akhirnya dia masih mendapatkan harapan untuk menjalani kehidupannya. Gimana seseorang yang sangat hampa terus dapat semangat lagi atau gimana? Iya. Harusnya sih senang ya, kayak 3 anak ini karena mereka kan udah sebelumnya mereka tuh udah sangat menyerah gitu, bisa dibilang gitu, karena mereka nyuri juga yang punya ya buat makan gitu mereka ini dari anak-anak panti asuhan. Terus yang mereka curi juga itu tuh apa namanya kayak salah satu pemilik panti asuhan atau kayak yang nantinya mau membeli panti asuhan mereka, dan mereka anggap sebagai orang jahat karena mereka yakin kalau misalnya itu akan dihancurkan dan dibikin jadi hotel gitu. Jadi mereka nyuri dari orang itu, tapi mereka juga nggak melakukan salah. Jadi mereka sebetulnya anak-anak baik, cuman ya mereka mungkin ya tempatnya kosong gitu, jadi nggak tahu kemana. Terus ya mungkin ketika si kakak ini bilang kayak gini, mereka pun memang terharu dan nangis, dan akhirnya mereka kayak memutuskan kayak oh kita harus tanggung jawabkan apa yang sudah kita lakukan, dan kita memulai kembali hidup kita gitu. Kita cari lagi apa sih, siapa sih aku gitu, coba kita gambar gitu, coba deh kita gambar tentang kita gitu. Gambar. Iya, makasih. Oke. Ada yang ini ya. Oke, buku ini juga termasuk ke dalam buku yang terlaris gitu. Hah? Iya. Saking larisnya, ini juga dijadikan sebuah film, sehingga diperani oleh Jackie Rothman. Enggak kita Jackie Chan, jadi dengan adanya Jackie Chan yang berperan dalam film ini, dalam film itu, jadi banyak juga yang membeli buku-bukunya karena beliau. Dan juga para penikmat kaum BTS, mungkin para BTS juga membaca buku ini seperti Seperti juga. Member seperti. Oh, member seperti juga membaca buku seperti ini. Nah, jadi ya buat yang harus baca juga ada filmnya. Oke. Lanjut ke penanya berikutnya. Jawabannya oke. Ais. Lagunya. Kasih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergi Bakir dan yang bertanya kepada Anda. Kan itu buku itu tentang peperangan. Nah, itu mau nanya pandangan anak kecil terhadap perang itu apa di dalam buku tersebut? Pandangan anak kecil tentang perang pada buku Tokocan. Iya. Enggak ada. Karena apa ya, sebenarnya di buku ini itu dikasih tahu kalau ini itu zaman perang itu adalah ketika bapaknya sang dirijen biola itu tiba-tiba disuruh buat menyanyikan lagu militer di suatu pabrik. Jadi sebenarnya kalau misalnya pandangan anak kecil dengan peperangan ini tuh cuma kayak sebatas kayak aduh sedih bapak aku mau pergi gitu, aduh sedih bapak aku mau pergi jauh ke pabrik mana gitu, aku ditinggal gitu, sebatas gitu doang. Nggak ada yang kayak aduh aku harus gimana ya, aku mau sekolah takut nanti ketemu banyak penjaga apa gitu, nggak kayak gitu. Tapi kayak sebatas kayak aduh sedih ayah aku mau ditinggal sama ayah pergi gitu, sebatas gitu doang. Sama kayak pas sekolahnya itu hancur kena bom, cuma sebatas begitu doang, kayak oke, aku udah nggak sekolah lagi, sekolah aku udah hancur gitu, sebatas begitu doang gitu. Jadi peperangan itu hanya sebagai perang doang. Iya. Iya. Pertanyaan kedua buat
tentang remaja yang kesulitan atau sengsara ya dalam pendidikan atau di zaman itu. Menurut kamu apakah hal itu masih jalan sama remaja yang sekarang? Mungkin kalau permasalahan dalam pendidikan pastinya ada, tapi mungkin beda permasalahan. Kalau dulu kan mereka permasalahannya pada ekonomi, yaitu mereka tidak bisa sekolah dan juga mereka gak bisa mengajar sesuai minat mereka gitu. Misalnya mereka minat apa tapi mereka nggak bisa kejar itu gitu. Kalau sekarang mungkin permasalahan pendidikannya apa ya? Mungkin di kurangnya usaha dalam mengejar impian tersebut gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan kita di Al-Kausar juga kita udah disediakan kan, kita mau minat di mana dan juga kita di push untuk mencari minat kita tuh di mana gitu. Nah namun mungkin kurangnya semangat dalam mengejar minat itu gitu, mungkin permasalahannya ada di situ. Berarti kalau yang saya dapat itu, kalau yang dari buku tersebut itu karena kondisi. Iya. Kalau zaman sekarang itu karena mereka sendiri yang berbuat itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Adi. Mungkin mau membahas ke pertanyaan Aida yang pertama. Jadi kalau pandangan si Dr. Dan terhadap perang itu jadi salah gitu. Jadi sebenarnya dampak peperangan itu terkena kepada anak kecil itu ketika. Dan yang kedua gitu buat nge-spill yang ini. Jadi ini tuh buku-bukunya tuh dan bayangin aja sama kalian dari anak kecil sampai gede gitu. Cuman nyeritainnya dalam buku ini gitu. Ya gitulah. Ini bukan remaja. Bukan remaja, dari anak kecil, dari Mikhaila sampai Sophie. Ya kan? Ya dari murid kelas 1 sampai mereka udah 20 tahunan gitu. Dan mungkin saya juga mau menambahkan terhadap yang pandangan anak kecil terhadap perang itu. Kalau dari buku saya sendiri itu, anak kecil ini mereka nggak ngerti apa itu perang, tapi mereka ngertinya ini adalah masa depresi. Jadi mereka susah aja intinya. Mereka taunya mereka lagi kesusahan, mereka harus bekerja, mereka harus membantu orang tuanya agar bisa hidup gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Goethe University Frankfurt, Jerman. Saya mau bertanya kepada saudara Aulia. Jadi ketika Anda membaca atau membaca judul ya pertama kali keajaiban tokoh kelompok Mamiya, apakah sudah menebak bahwa ini adalah fantasi? Okay. Nah, jadi Yanami Kota, jadi dalam sebuah disertasinya dia menyebutkan ada namanya magic code. Nah, dia membagi 3, ada namanya dalam sastra fantasi. Dalam sastra fantasi itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah real, dunia real, kemudian yang kedua adalah real fiktif atau real fantasi, kemudian yang ketiga fantasi. Nah, berarti kalau misalnya dari analisis saya terhadap buku yang Anda baca, ini masuknya ke dalam real dan fantasi. Nah, saya pernah membaca satu buku yang saya tertipu oleh penulisnya. Karena ternyata penulisnya itu sangat halus, sangat lihai, menyembunyikan di mana batas antara dunia real dan fantasi. Sehingga pas selesai, gimana gue tertipu, ternyata udah jalan-jalan di dunia fantasi, ketika itu masih di dunia real gitu. Dan ternyata, aduh gitu. Ada nggak momennya? Apakah Anda menyadari bahwa oh ya di gerbang ini atau di bab ini kita sudah masuk ke tahap dunia fantasi? Ada di bagian dari mereka masukin surat atau
dari mereka kedatangan surat dan mereka masukin surat tapi nggak nyampe. Jadi dan ketika mereka kan bawa HP, terus waktu yang di dalam sama di luar beda itu menunjukkan apa ya, saya juga bingung sebetulnya pas beda karena kayak gimana bedanya, karena waktu mereka di dalam mereka kayak waktu di dalam berhenti, tapi pas siapa yang keluar itu kan sempat ada yang ngambek gitu, nggak, pokoknya dia nggak mau lanjutin, dia nggak suka sama nanti konsultasi ini gitu, terus dia kan ngurusin hidup orang lain gitu. Terus akhirnya dia keluar udah meninggalin, cuman kepikiran teman-temannya yang akan bermalam dan kelaparan, akhirnya dia beli makanan terus balik lagi, terus itu mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit, tapi teman-temannya bilang kamu udah 3 jam nggak balik. Jadi saya sendiri bingung, jadi ini di luar tuh waktunya jadi lambat atau gimana gitu, perbedaan waktunya saya agak bingung, cuman nyadar gitu kalau misalnya batas fantasi real ini adalah si toko ini, dan itu tuh karena kakek namanya juga gitu. Oke, terima kasih. Kedua, jika Anda diberikan kesempatan untuk berkirim surat ke toko kelompok itu, apa yang akan Anda tulis di surat itu? Jika Anda punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Makasih ya, saya tidak mau ini, tapi mungkin saya akan menanyakan mengenai mungkin untuk saat ini ya, keresahan saya dari kasus anak kelinci bulan ini. Mungkin saya akan menanyakan, iya saya juga kebetulan ini sebetulnya saya harus memilih orang yang saya cintai, berdoa orang yang saya cintai, atau lebih mengejar impian gitu. Mungkin saya menanya gitu, cuman enggak sih, kayaknya kalau di kompleks, cuman bahasanya. pertanyaan itu kan muncul karena saya jawaban tadi kan muncul karena Anda membaca ada gitu. Jadi kalau misalnya lupakan semua itu dan misalnya kamu punya apa yang sedang misalnya menghadapi atau apa yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini dalam dirimu, ada nggak yang ingin kamu tanyakan itu kepada si kakek? Ada, tapi itu tadi saya rahasiakan, itu pertanyaan saya berikan kepada Allah saja. Thanks, terima kasih. Oke, terima kasih Ayla. Saya kasih dong. Ya, agar memeriahkan acara ini, saya memiliki satu pertanyaan di dalam buku ini. Karena kalau satu nggak asing dari refleksikan diri ya. Jadi tadi itu di buku itu ada 3 orang yang lari dari kejaran polisi ke kelontongan. Nggak lari sih, mereka sembunyi ya. Ya, sembunyi di kelontongan. Nah, tebak-tebakannya adalah kan di sini ada salah satu seorang aktor atau orang penting lah dalam konser ini. Nah, jadi orang itu tuh kabur dari Kayaknya udah tahu. kabur dari pasukan Soeharto dan yang dipimpin oleh Prabowo. Siapa kan Kayaknya dia? udah tahu nggak sih? Kayaknya udah tahu nggak sih? Langsung aja. Ayo kita lihat aja. Oh. Kayaknya udah tahu nggak sih? Itu kayak. Oke, Rizky, langsung jawab. Aku kira ini tuh ngomongin drama. Aku drama kayak gitu. Oh, mataran. Agak. Langsung aja jawab siapa? Dapat beng-beng enggak? Tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya siapakah yang seperti 3 tokoh itu di Al-Kausar ini? Cuman bedanya beliau dikejar sama pasukan Prabowo. Cuma yang dipimpin oleh Prabowo. Siapakah beliau? Ayo berani. Dapat beng-beng. Ya kuburan kayaknya. Ayo Di Al-Kausar kan? di Al-Kausar. Mas PI. Oke, betul sekali jawabannya. Langsung aja baik-baik kedua. Satu aja yang jawaban Rizky kan gimana? Katanya juga tiap tahun. Akhir bulan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin terakhir. Gimana ya? Terakhir, ayo. Udah.
Oh, oke, Sofi. Perkenalkan saya di kelas 10. Saya ini menanyakan kepada Alia. Jadi kan ada dua pilihan ya, memilih cinta atau modernity. Nah, apakah dalam kita memilih cinta dengan kita memilih cinta itu tidak bisa mengejar mimpi kembali ke belakang? Menurut saya iya. Iya. Oh, karena semangat hidup saya itu ada di orang-orang yang saya cintai itu mas kalian. Itu jadi mungkin kayak kalau misalnya salah satu dari kita kenapa aja udah kepikiran terus kayak gitu kayak belajarnya susah gitu gimana mau ngadarin dia untuk saya pribadi ya gimana mau benar-benar ngadarin dia kalau misalnya kepikiran atau fokus mikirin kayak aduh ini Fadli misalnya sekarang ini kan Fadli nggak ada aduh ini Fadli kesampaian banget ya kemarin gitu jadi kepikiran gitu kan itu gimana mau fokus kayak oh iya belajar matematika gitu gimana mau kayak gitu kalau misalnya mikirin orang yang dicintai gitu tapi kalau misalnya ada orang yang dicintai itu kayak rasanya lebih memungkinkan untuk kayak meskipun beda jalan tapi kayak kita sama-sama menghadapi bersama gitu terus salah satunya juga ini mungkin nambahin dikit tentang ini di buku ini juga dia ngomong gitu jadi ada kasus di mana anaknya ini gak setuju sama pendapat orang tuanya lalu si kakek sebenarnya bukan kakek mereka ini menjawab kayak selama kalian masih ada di satu kapal itu nggak susah buat kalian kembali ke jalan yang benar tapi kalau misalnya kalian udah pisah gitu sama orang yang dicintai itu kan ya entah itu pisahnya karena pertemanan atau apa itu sulit untuk pasti ada salah satunya yang hilang dan kalau di kasus ini ayah ibunya jadi bunuh diri gitu karena anaknya kabur gitu. Terima kasih Anda. Terima kasih, Sofi. Boleh tepuk tangan ya, Pak. Dan jika ada yang berkonsultasi tentang dunia percintaan, silakan ke Hafiz Maulana dan Rizky aja langsung. Percintaannya bukan cinta gimana? Ya, betul. Ini mau ngasih aja. Oke, dari ketiga buku tersebut memiliki kesamaan. Yang pertama tema kehidupan, lalu tema kehidupan, lalu ada pertumbuhan pribadi dan tentunya juga pendidikan. Dan sebenarnya kita juga sekarang gitu, sebenarnya dalam peperangan. Karena Rasulullah pernah bersabda, peperangan yang sangat besar itu adalah melawan lawan sendiri. Ya, jadi saya harap kalian mengamalkan apa yang kalian dapat. Dan saya ingin berterima kasih kepada ketiga narasumber ini yang telah memberikan boleh langsung ke bawah. Sini dulu bentar. Oke, sebelum saya menutupi acara gelar bicara ini, saya berpesan kepada teman-teman. Belum. Ya, saya berharap kepada enggak. Saya berharap kepada kalian semua apa yang telah kalian dapati, tolong melakukan dengan sepositif mungkin dan jika ada perkataan atau omongan salah yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga manusia, karena yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu kata-kata terakhir dari saya, jalani hidup ini dengan enjoy aja. Ya, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifah, Alia, dan Arif. Silakan. Wah, di tengah. Tadi dimundurin.
Aisyah. Makasih ya. Gimana rasanya? Teman-teman nggak dingin kan? Alhamdulillah. Oke. Buat minum. Istirahat. Makasih Ibu. Kapan lagi dapat gelas? Lantang dia soalnya. Hebat. Oke, ini hadiahnya kita geser ke sana. Iya, seperti terbiasa. Saya jadi ternaik-naik denger pesan hati saya ya Allah. Oke, teman ya. Saya mau peluk. Mau peluk, ayo. Tapi di sana dia nggak bisa peluk dia. Berbakat loh sih. Iya, ternyata kepake nanti. Joko tuh hadiah. Selamat ya, terima kasih. Gimana? Lagi nih.